Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung bersama saya, Prasetyo Nugroho. Alhamdulillah, bagaimana kabar rekan-rekan hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran di pertemuan kali ini, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang disampaikan nantinya dapat bermanfaat dan juga dapat terserap oleh rekan-rekan. Oke? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, rekan-rekan, tentunya pada pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama belajar mengenai teks laporan hasil observasi ya. Dan juga tentunya pada pertemuan video kali ini kita akan belajar bersama terkait iklan. Nah, banyak nih pasti dari rekan-rekan yang bertanya-tanya ataupun juga sebenarnya saya lebih yakin rekan-rekan sudah tidak asing lah ya dengan kata iklan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada video pembelajaran kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan mengenal lebih lanjut dan memperdalam lebih lanjut terkait iklan. Oke? Ya, tetapi sebelum dilanjutkan ke materi pembahasan ataupun pembelajaran lebih lanjut terkait iklan ini, tentunya di sini saya izin untuk membagikan terlebih dahulu QR code yang berfungsi untuk menilai atau mengukur pemahaman kalian ataupun pengetahuan kalian ya dalam iklan, dalam materi iklan. Coba kalian kerjakan. Baik ya, sudah selesai. Untuk pembahasan lebih lanjut, sekarang di sini saya akan memberikan beberapa gambar yang bisa kalian analisis, yang bisa coba kalian analisis ya. Ada dua gambar di sini tentunya. Coba rekan-rekan analisis apa perbedaan dari kedua gambar ini. Apakah ini iklan ataupun tidak termasuk iklan atau bagaimana ya? Coba kalian analisis. Bagaimana rekan-rekan? Sudah selesai? Oke. Jadi pada kedua gambar yang saya sampaikan tadi itu, yang saya bagikan itu tentunya memang dari kedua gambar itu sama-sama iklan ya. Tapi apakah teman-teman sebenarnya ngeh juga ataupun juga merasa ada yang janggal atau mungkin ini sepertinya sama saja nih, barangkali apa gimana rekan-rekan? Nah, di sini saya izin untuk memaparkan lebih lanjut terkait kedua gambar itu sebenarnya sama-sama iklan ya rekan-rekan. Hanya saja dalam perbedaan itu ada perbedaannya. Yang pertama itu ada perbedaan gambar iklan yang berkaitan dengan penyedia jasa ataupun barang. Sedangkan gambar yang satunya lagi itu termasuk ke dalam iklan yang disebarluaskan oleh pemerintah, pihak pemerintah ataupun layanan pemerintah. Maka dari itu bisa kita tarik kesimpulan dari kedua gambar tersebut, yang dibedakan, yang menjadi pembedanya adalah yang pertama itu iklan layanan pemerintah, dan yang kedua itu iklannya disebarluaskan oleh pihak penyedia jasa ataupun barang. Dalam artian cakupan ruang lingkupnya itu kecil ya, lebih kecil dari pemerintahan. Baik ya. Sebelumnya di sini saya izin untuk menyampaikan terlebih dahulu definisi umum daripada iklan. Tentunya apa yang dimaksud dengan iklan? Iklan itu adalah suatu pesan atau informasi yang ditujukan kepada masyarakat agar mereka itu tertarik dalam membeli suatu barang ataupun jasa ya. Atau bisa kita katakan dalam artian lain, itu adalah suatu informasi yang berisi ajakan ataupun perintah kepada masyarakat. Nah, tentunya iklan itu disebarluaskan dalam media massa ya rekan-rekan, seperti media cetak, contohnya itu ada koran, dan juga media elektronik, contohnya itu ada pada televisi, radio, ataupun juga pada media digital seperti situs daring ya rekan-rekan, yang sudah biasa kita akses pada kehidupan sehari-hari kita ini dalam gawai kita. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa iklan juga memiliki beberapa ciri.
diantaranya. Yang pertama itu menggunakan bahasa yang singkat dan juga jelas ya rekan-rekan. Dan yang kedua itu terdapat bahasa yang imperatif ataupun juga persuasif. Imperatif yang seperti kita ketahui itu bersifat larangan, sedangkan persuasif itu berupa ajakan secara halus ya. Dan yang ketiga, iklan tentunya sudah seharusnya disampaikan melalui media massa, seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya. Yang keempat, tentunya suatu iklan itu tentunya sudah seharusnya bersifat informatif, karena pada umumnya iklan itu bersifat menginformasikan kepada masyarakat umum. Dan yang kelima, yang terakhir, ini adalah suatu ciri yang sangat krusial ya rekan-rekan. Ini adalah menarik perhatian. Tentunya suatu iklan juga sudah seharusnya menarik perhatian pembaca ataupun juga yang melihatnya. Ya, oke rekan-rekan, setelah kita mengetahui definisi umum daripada iklan dan juga ciri-ciri daripada iklan, tentunya sekarang kita akan beranjak ke jenis-jenis iklan. Nah, ini adalah dua gambar yang saya sampaikan tadi. Yang pertama itu tadi yang saya maksudkan adalah iklan yang disebarluaskan oleh layanan pemerintah ya rekan-rekan. Sedangkan yang satunya lagi itu adalah iklan yang berasal dari cakupannya itu ruang lingkupnya lebih kecil dari perusahaan ataupun jasa secara umum. Nah, pada gambar ini kita ketahui secara jelas bahwa iklan ini termasuk ke dalam jenis iklan komersial. Mengapa bisa kita katakan bahwa iklan ini termasuk komersial? Karena tentunya dalam iklan ini itu disebarluaskan oleh pihak penjual atau perusahaan seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, dan juga tujuan mereka adalah untuk mengenalkan produknya ataupun jasanya. Sedangkan pada gambar yang satunya lagi ini, yang kedua, itu termasuk ke dalam iklan non komersial, karena sudah jelas sebutannya juga non komersial bahwa iklan ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan secara satu pihak, tapi ini untuk kebersamaan, untuk keuntungan bersama. Dan ini juga dilayangkan oleh pemerintahan, dan yang merasakan dampaknya juga seluruh masyarakat. Nah, tentunya saya sampaikan terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak dan juga melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya, pada pertemuan berikutnya untuk memahami ataupun mempelajari materi terkait slogan dan juga poster. Sebelum saya tutup pembelajaran pada pagi hari ini, di sini saya izin untuk melampirkan terlebih dahulu suatu pengerjaan secara individu ya, yang bisa kalian kerjakan lagi untuk melatih pengetahuan kalian. Baik, apabila memang sudah tidak ada lagi pertanyaan dari kalian, saya izin untuk berbicara bahwa terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, entah itu di dunia ataupun di akhirat, dan juga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya tentunya. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk mengucap hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pertemuan berikutnya ya rekan-rekan.